Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Anggraini SPD, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Instansi SMP Negeri 1 Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Saya, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Negeri Semarang. Hari ini akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran mahasiswa PPG tahun 2022. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tetap semangat. Semangat. Baiklah, pada hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Tapi sebelum itu, Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu supaya kegiatan kita ini membawa berkah, ya. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita mulai melakukan kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, baiklah anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Ibu Ria akan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan topik materi motivasi belajar bagi pelajar. Anak-anak, karena hari ini kita masih pagi, jadi kalian harus tetap semangat. Karena sudah menguap Lala, pagi-pagi sudah menguap sayang. Oke, semangat ya Lala. Sudah sarapan belum tadi Lala? Sudah. Oke, baiklah Lala. Oke, anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan motivasi belajar bagi pelajar. Apa itu tujuannya? Tujuannya yang Ibu harapkan anak-anak sekalian mampu meningkatkan motivasi belajar, kita memiliki sikap yang positif untuk membangkitkan motivasi belajar yang ada di dalam diri kalian, sehingga kalian itu mampu menyelesaikan pelajaran dengan baik. Itu ya tujuannya dari apa yang disampaikan hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, Ibu ingin tahu dulu, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu motivasi? Pernah dengar nggak? Mungkin sehari-hari pernah dengar motivasi. Tapi ini motivasi belajar. Kira-kira ada yang tahu nggak? Coba, ada yang bisa? Oke, siapa namanya? Oke, Zara, silakan. Berdiri, Zara. Berdiri. Oke. Ya, apa Zara? Kamu menurut Zara? Motivasi adalah dukungan atau dorongan dari orang lain maupun dari diri kita sendiri, atau dari internal maupun eksternal. Oke, bagus. Ampun dulu. Yang berani untuk mengemukakan pendapat. Sebelum Ibu yang menjelaskan, menyampaikan apa itu motivasi belajar, kita cairkan dulu suasana ini dengan ice breaking. Mau? Oke, kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan anak-anak berdiri. Di semua, ya, mulai ke atas ya, biar kelihatan. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan untuk kelas 9H. Ini ya akan memberikan kegiatan motivasi belajar bagi pelajar. Ya. Apa saja tahapan dari kegiatan kita hari ini? Yang pertama, nanti Ibu Ria akan menyampaikan materi. Silakan kalian simak, silakan kalian pahami. Kemudian Ibu akan menampilkan video. Kalian juga harus menganalisis kira-kira apa yang dapat kalian petik dari penampilan video yang Ibu bagikan nanti. Kemudian nanti kalian yang kedua, Ibu suruh kalian untuk berpikir untuk mengerjakan LPPD. Nanti Ibu akan memberikan lembar tujuan beserta diri. Itu berkaitan dengan apa yang kita bahas hari ini. Nanti Ibu bagikan kepada kalian. Kalian silakan nanti berpasang-pasangan, menyatukan ide, berdiskusi, bekerjasama dengan teman sebelah kalian, ya. Misalnya ini Lala sama Zahra. Nanti silakan berdiskusi. Nanti setelah kalian sudah menyelesaikannya, kalian ke depan untuk apa? Untuk berdiskusi, menyampaikan hasil dari kerja kalian. Setelah itu, ini Ibu ada daun. Ini nanti Ibu bagikan daun. Daun ini silakan kalian isi dengan motivasi belajar
kita mesti beda-beda ya. Setiap anak mesti beda-beda. Silakan apa motivasi belajar kalian dan kalian tempel di pohon motivasi. Ya, itu ya kegiatan kita pada keinginan Bapak yang baik. Oke anak-anak. Tadi bagus misalkan sudah menyampaikan apa itu bagian dari motivasi. Sekarang kalian bisa lihat ya, apa itu motivasi. Oke, ini adalah motivasi belajar. Misalkan ibu minta sapi, coba sapi, baca itu sapi. Apa itu? Bagian dari motivasi belajar sapi. Ya, baca sapi. Berdiri saya. Oke, baca. Motivasi belajar adalah keseluruhan yang penggerak baik dari dalam diri mahasiswa maupun dari luar siswa sehingga menimbulkan rasa, keinginan, semangat dan menggairahkan dalam kegiatan belajar demi mencapai suatu tujuan. Motivasi belajar merupakan sebuah dorongan yang muncul secara sadar maupun tidak sadar dalam diri siswa pada saat kegiatan belajar secara terus-menerus untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai sehingga menjadi perilaku perubahan tingkah laku. Oke, terima kasih dulu sapi. Ya, ini ya. Motivasi itu adalah suatu penggerak yang ada di dalam diri kita sehingga kita memunculkan semangat, gairah, keinginan untuk belajar. Sehingga kalau ada semangat, sudah muncul semangat yang tinggi, maka apa yang kita capai insya Allah bisa tercapai. Iya, jadi kalau anak-anak punya semangat motivasi belajar yang tinggi, insya Allah nanti usaha-usahanya untuk meraih prestasi apapun kita bisa dilaksanakan. Ya, itu motivasi belajar. Motivasi belajar ini ya, ada fungsinya. Ini ada 3 fungsi motivasi belajar. Yang pertama itu mendorong, kemudian menentukan arah perbuatan, menyeleksi perbuatan. Nah, anak-anak, ini adalah fungsi dari motivasi. Ya, kalau kalian punya motivasi, itu berfungsi untuk mendorong diri kalian atau perasaan yang timbul dan dilakukan untuk melakukan sesuatu. Karena di sini motivasi belajar berarti sesuatu itu adalah belajar. Oke. Yang kedua, itu fungsinya menentukan arah perbuatan. Ya, kalau seseorang punya motivasi, dia akan tahu memilih yang mana, arahnya kemana, punya arah tujuan. Ya, beda dengan anak yang tidak memiliki motivasi. Kemudian yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Oke, menyeleksi perbuatan ini, kalau kita sudah punya motivasi, kita nanti bisa memilah dan memilih apa, ya, tindakan apa yang cocok dengan kita. Misal di dalam satu pelajaran, ya, karena kita sudah memiliki motivasi yang tinggi, kita belajar setiap mata pelajaran. Nanti kita bisa memilih fokus mata pelajaran sesuai dengan skill kita, bakat dan minat kita itu gimana, ya, kita bisa memilih. Tapi kalau tidak ada motivasi belajar, kita bingung. Itu ya, sekilas tentang motivasi belajar bagi pelajar. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan membagikan ini LKPD. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang materi ini, topik layanan ini melalui LKPD ini. Ibu bagikan, silakan kalian berdiskusi, ya, menyatukan pendapat. Oke. Dengan berpasangan dengan teman sebangku kalian, ya. Ini kalau ada yang ditanyakan sama teman-teman ibu, ya silakan dikerjakan. Ya, silakan anak-anak, silakan kalian kerjakan, diskusikan dengan teman kalian, diskusikan dengan ibu ya. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan boleh ke tangan. Oke. Anak-anak, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kalau internal dari dalam diri ya. Kalau eksternal itu dari luar diri kita. Kalau motivasi belajarnya anaknya itu hobinya selalu sering main game. Terus habis waktu oleh main game, tidak bisa memilih waktu belajarnya. Itu kira-kira motivasi belajarnya tinggi atau rendah? Jadi apa? Rendah. Motivasi belajarnya rendah. Nah, itu faktor yang pengaruhnya faktor dari mana?
Psikologis. Psikologis. Kalau media sosial itu dari apa? Faktor yang pengaruhnya keluar atau dalam? Keluar, iya. Faktor eksternal. Nah itu silakan kalian diskusikan dengan teman kalian apa? Faktor yang mempengaruhi belajar kalian. Ya, jika memang ada yang tugas boleh tanyakan sama ibu. Kita akan bahas. Ya. Iya, sudah bagus. Komposisinya enak ya. Iya, kenapa Anda memiliki motivasi ini? Ya, kan sini. Oke. Ada lima. Apa? Iya. Faktor yang mempengaruhi Anda belajar di internal dan eksternal. Ya, tapi sudah, ya. Barisan ini sudah oke. Ini ya, barisan sini adalah 1, 2, 3, dan 4. Sekarang 1 sudah selesai. Naik barisan naik, mulai naik sudah. Oke, silakan kerjakan. Yang ini sudah belum. Namanya ada kawan-kawan. Yang ini sudah saya tambah. Oke.
juga termasuk dari faktor internal. Ya, orang tua yang lebih memperhatikan anak-anaknya memberikan motivasi untuk belajar daripada orang tua yang cuek. Itu dari internal, bisa dari rumah keluarga, sekolah dan masyarakat. Misalnya kalau dari lingkungan keluarga apa? Misal, misalnya dari lingkungan keluarga ya, yang harus kalian belajar. Fasilitas di rumah belajar kurang, terus diganggu oleh adik, ya, sehingga kalian tidak fokus, ya. Kemudian apa? Mungkin ada pekerjaan rumah juga yang harus diselesaikan, yang lain-lain selain dari PR, misalnya gitu ya. Kali ini kalau sudah selesai kita share atau kita publikasikan di depan, ya. Nanti siapkan. Nah, untuk ini dalam motivasi, bagikan ke motivasi. Silakan diisi motivasi belajar kalian apa di sini ya. 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 Boleh ditulis apa motivasi belajarnya. Sudah selesai diskusinya tadi? Selesai kita presentasi ya? Ya, siap-siap presentasi. Oke, siapa yang akan menampilkan hasil diskusinya terlebih dahulu? Ayo, siapa? Oke, samping silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Padapi dan ini teman saya. Jadi saya akan memberikan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi saya dalam belajar. Hal positifnya ingin mewujudkan cita-cita, membanggakan kedua orang tua, dan ingin mewujudkan suatu tujuan di masa depan. Hal yang negatif yang mengaruhi saya dalam bermotivasi belajar, fasilitas yang kurang memadai di rumah saya, pekerjaan rumah yang memakan waktu belajar saya, dan kurangnya perhatian orang tua saat saya belajar. Kita tidak bisa memanajemen waktu dengan baik. Mengapa itu terjadi? Karena ingin mewujudkan suatu tujuan sehingga terciptanya motivasi belajar bagi saya. Uraian singkat dari meningkatkan motivasi belajar bagi saya adalah menciptakan suasana belajar yang nyaman sehingga motivasi belajar semakin besar, dan faktor lingkungan yang membuat kenyamanan dalam belajar. Oke, tepuk tangan dulu. Kalian mengatasi belajar tadi? Membuat situasi yang Belajar yang nyaman. Oke, makanya yang membuat belajar yang nyaman. Aplaus dulu kan. Boleh, siapa lagi? Ingat ya, karena waktunya terbatas, kita 4 pasang saja ya. Oke, siapa dulu? Itu apa ini? Boleh? Siapa? Itu dulu ya. Ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berdirinya kami di sini ingin menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar dalam diri kami. Yang pertama, dorongan dan semangat dari orang tua untuk melanjutkan sekolah ke SMA maupun perguruan tinggi favorit. Yang kedua, saya memiliki semangat yang besar untuk menekuni dalam belajar untuk masuk ke SMA favorit. Apa yang bisa terjadi karena keinginan orang tua saya untuk menjalani pendidikan saya yang lebih baik, dan saya ingin mendapatkan nilai yang lebih baik daripada sebelumnya agar mencukupi standar nilai sekolah favorit saya. Sedikit uraian singkat hal apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar bagi kami, meningkatkan semangat belajar untuk meraih prestasi yang lebih baik ke depannya.
Sedikit motivasi belajar dari kami, tingkatkan semangat belajar Anda untuk meraih prestasi. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sampai nanti sampai sama juga ya. Tempel waktu belajarnya ya. Pilih cabang yang mana yang paling dekat. Ya, silakan duduk, duduk. Ya, silakan ditempel. Ingin mewujudkan suatu keinginan besar di masa depan. Nanti siap-siap siapa? Zara sama Lala ya, yang lain. Bisa? Iya. Ya, silakan. Pasangan selanjutnya. Ya, Pak. Jadi kami di sini ingin menjelaskan motivasi belajar bagi kami. Faktor faktor yang mempengaruhi motivasi belajar saya. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar saya salah satunya karena saya lebih sering fokus ke latihan jasmani daripada ke pembelajaran. Mengapa itu terjadi? Karena keinginan untuk belajar sebenarnya masih cukup tinggi, tetapi saya lebih sering menghabiskan waktu untuk melakukan latihan jasmani. Dan oleh sebab itu, maka saya berpikir pada ingin saya lakukan latihan jasmani, otomatis pembelajaran juga menurun. Tetapi saya berpikir bahwa jika saya tidak membagi waktu untuk hal ini, mungkin saya akan ketinggalan dalam belajar. Jadi, saya berusaha membagi waktu untuk latihan jasmani dan belajar agar saya tidak ketinggalan dalam belajar dan lebih giat dan semangat untuk belajar. Oke, apa dulu? Masalahnya kalau ibu lihat faktor yang mempengaruhinya itu adalah terlalu padatnya ya kegiatan aktivitas di luar ya sehingga tidak bisa mengatur waktu belajar. Bagaimana tadi solusinya dari Lala bicara dengan mengatur waktu dengan lebih baik lagi ya, kalau bisa aktivitas di luar juga boleh dan diseimbangkan dengan waktu belajar. Sekarang ini silakan ada situasinya. Saya ingin belajar Agar bisa masuk ke SMA favorit dan untuk memahami akan jualan-jualan. siapa nanti? Pasangan lagi? Pasangan lagi siapa? Siapa? Oke, ya. Nanti yang Pramil sudah kemudian ya. Ya, silakan duduk, Lala dan Bangga. Silakan. Satu pasangan lagi. Ya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Alfamazal Al-Farabi dari lingkungan saya. Langsung saja. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar saya adalah saya ingin mencapai suatu cita-cita yang saya impikan. Saya ingin lebih unggul dari teman-teman saya dalam belajar. Karena saya ingin masuk ke sekolah favorit saya. Saya merasa bosan saat melihat atau membaca buku. Dan saya tidak bisa membagi waktu saat belajar. Solusi
menjadikan belajar menjadi hal yang menyenangkan dan saya mengurangi bermain dan membagi waktu saat belajar dan bermain. Oke, aku dulu. Silakan. Nah, bacakan motivasi belajarnya. Jawab motivasi belajar. Jadikan belajar menjadi hal yang menyenangkan. Apa? Jadikan belajar menjadi hal yang menyenangkan. Jadikan belajar itu menjadi hal yang menyenangkan. Berarti tumbuhkan perasaan menyenangkan atau menyenangi kegiatan belajar. Oke, itu aja ya. Anak-anak, nanti kalian menempel daun motivasi yang sudah kalian buat tadi ya. Silakan dulu ya. Nanti silakan kalian tempel daun motivasinya nanti ya. Baik ya. Tadi teman-teman kalian sudah menampilkan hasil diskusi dari kalian. Nah, sekarang Ibu ingin kalian melihat video yang Ibu tampilkan. Nanti silakan kalian ambil apa yang bisa kalian ketik, kalian analisis dari video yang kalian tampilkan ya. Oke. Tetap semangat anak-anak. Pada kesempatan ini Ibu akan menampilkan sebuah tayangan video sebagai bahan motivasi untuk kalian. Nanti dari video ini kalian bisa menyimak, memahami, dan menganalisa apa kiranya yang bisa kalian petik dari video yang akan Ibu tampilkan ini. Dan mungkin orang-orang biasa belum tentu bisa seperti mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki jiwa yang tidak pernah putus asa, memiliki semangat hidup yang sangat tinggi. Mereka orang-orang yang sangat support karena mereka. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah melihat penampilan dari video yang Ibu tayangkan. Sekarang Ibu ingin tahu nih kira-kira dari penampilan video tadi apa yang bisa kalian petik, kalian ambil, hikmah apa yang bisa kalian ambil, kemudian gambaran apa yang bisa kalian dapat dari penampilan video tadi. Ada yang bisa? Ayo Bu. Ya, siapa namanya dah? Bisa. Oke, Izan, silakan berdiri Izan. Silakan, Izan. Dari tayangan video tadi, saya tergugah hati karena orang yang memiliki kekurangan fisik mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi. Sedangkan saya yang memiliki kesempurnaan fisik masih saja seperti itu. Motivasi belajarnya dari video ini, saya termotivasi untuk meningkatkan motivasi belajar saya. Oke, aplaus dulu. Bagus ya. Dan tadi bilang katanya orang yang memiliki keterbatasan fisik saja memiliki motivasi yang tinggi. Berarti kita harus lebih tinggi lagi motivasinya karena kita alhamdulillah diberi kesempurnaan oleh Allah. Oke, baik. Karena tiba kita di penghujung dari kegiatan kita hari ini, dari kegiatan layanan kita hari ini. Nah, Ibu ingin kalian kira-kira ini dari kegiatan layanan ini, Ibu ingin kalian mengumpulkan nih apa sih yang kalian dapat dari kegiatan layanan kita hari ini dengan topik motivasi belajar bagi pelajar. Ada yang bisa ada? Ya, ada yang bisa kira-kira mengumpulkan apa? Siapa? Ini ya, ya? Siapa? Lala ya? Oke lah, silakan berdiri Lala. Jadi saya pikir belajar itu sangat penting dan motivasi belajar itu harus ada di diri kita supaya kita dapat mengembangkan diri dengan lebih baik. Dan dengan motivasi belajar yang tinggi kita dapat meraih apa yang kita inginkan. Oke, baik. Kalau sudah berani menyampaikan intinya, itu yang didapat dari
kegiatan kita hari ini. Baik, tadi Lala sudah menyampaikan kesimpulannya dari kegiatan layanan ini. Nah, sekarang kira-kira ada manfaatnya tidak dari kegiatan layanan ini? Ada yang bisa menyampaikan tidak? Mengungkapkan pendapatnya, manfaat? Ibu ingin tahu kira-kira anak ibu ini sudah mendapat manfaatnya apa belum? Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Ya, siapa saya? Oke, Afif, silakan. Setelah sudah mengikuti layanan ini, manfaat yang saya dapatkan atau apa itu motivasi belajar. Saya menjadi paham bagaimana menumbuhkan motivasi belajar, serta materi-materi ini sangat bermanfaat. Oke, itu yang betul. Afif sudah menyampaikan manfaatnya, walaupun dia tadi yang bagus ya, pendapatnya diapakan anak-anak. Hari ini ibu memberikan topik layanan motivasi belajar bagi belajar. Seperti yang kita ketahui, motivasi ini adalah daya penggerak yang ada dalam diri kita. Ibu berharap dengan belajar ini, motivasi ini, memahami motivasi belajar ini, kalian semua ini yang ada di kelas 9H bisa memiliki, menumbuhkan, mengembangkan motivasi belajar kalian. Ya, mulai dari sekarang. Ya, kapan lagi? Karena apa? Dengan menunda-nunda, kita tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Untuk itu anak-anakku, silakan tumbuhkan motivasi diri kalian dari sekarang. Esok, terus waktu itu berlalu, penundaan akan terus terjadi. Jadi anak-anak jangan sampai menunggu hari esok, tanamkan sekarang untuk menuai keberhasilan di masa yang akan datang. Intinya, anak-anakku, silakan kalian tumbuhkan motivasi kalian, cari motivasi kalian apa dan kembangkan motivasi kalian. Ibu berharap semoga kelas 9A nantinya bisa meraih prestasi yang lebih baik dan bisa menggapai cita-cita menjadi lebih baik lah. Tadi serangkaian kegiatan layanan sudah kita laksanakan, alhamdulillah ya. Di akhir kegiatan ini nanti ibu minta tolong kepada kalian, ibu ada ini sebagai bahan koreksi untuk ibu, ada lembar evaluasi. Nanti ibu minta kalian untuk mengisi itu, kalian tidak usah takut, silakan jawab dengan jujur sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Nanti ibu bagikan kepada kalian melalui link ya, link Google Form, boleh kalian isi, nanti boleh kalian kirim ke ibu ya. Baiklah anak-anak, sebagai bentuk rasa syukur kita dari kegiatan hari ini yang sudah kita laksanakan, marilah bersama-sama kita mengucapkan dengan lafaz hamdalah.